Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wahyu Rohayati, SIP, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pemerintahan. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator dalam diskusi pada malam hari ini. Adapun anggota kelompok 3 ialah yang pertama Muhammad Amin Adipurnama, Siti Rahmawati, Yunita Septiani, Astri Indah Rahmasari, dan W. Prestiawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi tentang pengaruh Ketua Umum Partai terhadap kebijakan di Indonesia. Next. Latar belakang. Pengaruh ketua partai dalam kebijakan publik dapat dilihat dari peran partai politik dalam sistem politik demokrasi. Partai politik merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam mewakili kepentingan masyarakat dan memperjuangkan kebijakan publik yang dianggap baik untuk masyarakat. Oleh karena itu, peran ketua partai sangat penting dalam memimpin partainya untuk mencapai tujuan dan mempengaruhi kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yunita Septiani. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita lanjutkan, yaitu di sini ada konsep kepemimpinan partai politik dan perannya dalam kebijakan publik. Kepemimpinan partai politik merujuk pada individu atau kelompok yang memimpin dan mengelola partai politik. Kepemimpinan partai politik memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan publik karena partai politik adalah lembaga politik utama yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan politik di banyak negara. Nah, di sini terdapat peran kepemimpinan partai politik dalam kebijakan publik. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah dan menentukan agenda politik. Kepemimpinan partai politik memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi masalah sosial, ekonomi, dan politik yang relevan dan memilih isu-isu yang akan menjadi fokus partai politik tersebut. Selanjutnya yang kedua ada membentuk posisi politik. Membentuk posisi politik ini, kepemimpinan partai politik bertanggung jawab untuk membentuk posisi politik resmi dari partai pada isu-isu yang relevan dengan agenda politik. Yang ketiga ada menetapkan strategi politik. Kepemimpinan partai politik menetapkan strategi politik untuk mencapai tujuan partai. Ini termasuk strategi kampanye, strategi komunikasi, dan strategi lobbying. Selanjutnya yang terakhir ada mengambil keputusan politik. Dalam mengambil keputusan politik ini, kepemimpinan partai politik memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan politik, termasuk keputusan tentang kebijakan publik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Astri Indah. Selanjutnya, partai terhadap kebijakan publik di berbagai negara. Studi tentang pengaruh ketua partai terhadap kebijakan publik telah dilakukan di berbagai negara dengan fokus berbagai aspek seperti pengambilan keputusan, pemerintahan, dan kebijakan publik yang dihasilkan. Beberapa kasus studi yang dapat menjadi rujukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Amerika Serikat. Studi tentang Amerika Serikat menunjukkan bahwa ketua partai memiliki pengaruh yang besar dalam mengarahkan kebijakan publik, terutama di antara partai mayoritas dan oposisi, di mana ketua partai dapat mempengaruhi persetujuan legislatif dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh partai tersebut. Kemudian yang kedua, Jepang. Dalam kasus Jepang, kekuatan ketua partai tergantung pada kekuatan partai politik itu sendiri. Namun, ketua partai memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan kebijakan publik, terutama dalam politik luar negeri. Kemudian yang ketiga ada Inggris.
Ketua partai di Inggris memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan partai dan kebijakan publik yang dihasilkan, terutama dalam hal perumusan kebijakan partai dan dalam hal mengambil keputusan yang terkait dengan masalah politik penting. Nah, kemudian yang keempat ada Indonesia. Di Indonesia, ketua partai itu memiliki pengaruh yang kuat dalam mengarahkan kebijakan publik yang dihasilkan oleh partai politik tersebut. Hal ini terlihat dari kebijakan partai politik yang sering diambil oleh ketua partai dan juga dalam penentuan calon-calon yang akan diusung oleh partai pemilihan umum. Nah, kemudian yang terakhir ada Nigeria. Studi tentang Nigeria ini menunjukkan bahwa ketua partai memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengarahkan kebijakan publik, terutama dalam hal politik, ekonomi, dan sosial. Nah, secara umum, studi tentang pengaruh ketua partai tadi terhadap kebijakan publik menunjukkan bahwa ketua partai memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan publik yang dihasilkan oleh partai politik tersebut. Namun, pengaruh ini juga tergantung pada kekuatan partai politik itu sendiri dan pada tingkat demokrasi di negara tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amin Adi Purnama. Kepadanya kami persilahkan. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ketua partai dalam mengambil kebijakan publik. Analisis faktor yang mempengaruhi keputusan ketua partai dalam mengambil kebijakan publik melibatkan penelitian terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan ketua partai dalam pembuatan kebijakan publik. Keputusan ketua partai dalam mengambil kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ideologi partai. Ideologi partai dapat menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan kebijakan publik yang diambil. Misalnya partai yang berideologi sosialis cenderung lebih memperhatikan isu-isu kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan. Sementara partai yang berideologi liberal cenderung lebih mementingkan kebebasan individu dan pasar bebas. Yang kedua, tuntutan basis pemilih. Ketua partai akan mempertimbangkan pandangan dan tuntutan basis pemilihnya dalam mengambil keputusan. Partai yang memiliki basis pemilih yang heterogen mungkin perlu mempertimbangkan berbagai pandangan dan kepentingan dalam menentukan kebijakan. Yang ketiga, tekanan dari kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan tertentu dapat memberikan tekanan kepada ketua partai untuk mengambil kebijakan yang mendukung kepentingan mereka. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti bisnis, lingkungan, atau hak asasi manusia. Yang keempat, isu-isu terkini. Keputusan ketua partai juga dapat dipengaruhi oleh isu-isu terkini yang sedang menjadi sorotan publik. Misalnya, ketua partai dapat merespon tuntutan publik terhadap isu-isu lingkungan atau kesehatan yang penting. Yang kelima, pertimbangan politik. Keputusan ketua partai dalam mengambil kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang lebih luas, seperti kepentingan nasional atau hubungan internasional. Ketua partai mungkin perlu mempertimbangkan implikasi kebijakan publik terhadap hubungan dengan negara lain atau stabilitas politik dalam negeri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rahmawati. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya, contoh studi kasus pengaruh ketua partai pada kebijakan publik. Pada tahun 2022, sebuah negara demokrasi di Asia Tenggara mengalami peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual yang signifikan. Masyarakat dan aktivis hak asasi manusia menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan dalam mengurangi kekerasan seksual dan meningkatkan perlindungan bagi korban. Ketua partai yang berkuasa pada saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Berbagai di televisi nasional mengumumkan serangkaian kebijakan baru
yang ditujukan untuk mengurangi kekerasan seksual. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi peningkatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, peningkatan dana untuk lembaga penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual, pendirian pusat bantuan bagi korban, dan pelatihan bagi petugas penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual. Next. Dalam beberapa minggu setelah pengumuman kebijakan tersebut, beberapa partai oposisi mengkritik kebijakan tersebut, menyatakan bahwa itu hanya merupakan upaya politik dari ketua partai yang berkuasa untuk mempertahankan popularitasnya. Namun, meskipun adanya kritik tersebut, kebijakan tersebut akhirnya disahkan oleh parlemen dan diterapkan secara efektif. Dalam kasus ini, ketua partai yang berkuasa memainkan peran penting dalam mengambil keputusan dan merancang kebijakan publik untuk mengurangi kekerasan seksual. Kebijakan-kebijakan tersebut mungkin saja menjadi hasil dari desakan publik yang kuat. Namun, tanpa dukungan dan persetujuan dari ketua partai, kebijakan tersebut mungkin tidak akan pernah diimplementasikan atau bahkan dibuat. Oleh karena itu, pengaruh ketua partai pada kebijakan publik tertentu sangatlah penting. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pri Setiawati. Padanya kami persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari penjelasan kami, kelompok 3, yaitu sebagai sebuah negara yang demokrasi, kebijakan di Indonesia itu dibentuk melalui proses politik yang melibatkan banyak pihak, termasuk partai politik. Ketua umum partai politik ini memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan partainya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahannya. Namun, pengaruh ketua umum partai terhadap kebijakan di Indonesia ini tidak selalu mutlak. Ada beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi pembuatan kebijakan, seperti dukungan publik, tekanan internasional, dan kepentingan politik lainnya. Selain itu juga dalam sistem multi partai di Indonesia, kekuasaan terbagi antara beberapa partai dan koalisi, sehingga keputusan tidak selalu sepenuhnya tergantung pada ketua umum partai. Baiklah, demikian presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi tentang pengaruh ketua umum terhadap partai di Indonesia. Pengaruh ketua umum partai terhadap kebijakan di Indonesia. Selaku moderator, saya mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.